Ya, halo guys, selamat datang kembali. Sorry banget nih udah lama nggak upload. Jadi pada kali ini kita bakal coba bahas tentang positioning ya. Biasa kita buat dulu struktur sederhana, HTML, head, sama body. Oke, di sini kita buat link, CSS. Di sini kita buat H1 misalnya, hello. Kita buat teks dulu. Oke, udah bisa. Di sini kalian jangan lupa buat style.css. Kita coba dulu modifikasi colornya jadi blue. Oke, udah bisa. Sip. Sekarang kita bakal lanjut bahas tentang positioning. Oke, jadi kalau misalnya kita H1 deh. Tadi ya kita balik lagi dulu. Hello world. Kita kasih kelas misalnya teks gitu ya. Teks. Nah, ini itu untuk positionnya nih. Relatif itu digunakan untuk apa sih? Jadi gini. Kita coba buat ini. Kalian tahu yang notifikasi ya? Kalau ada notifikasi yang bisa ada di pojok sini ya. Kita mau buat kayak gitu misalnya div ini sebagai box utamanya. Misalnya ada tulisannya pesan gitu ya. Atau notifikasi. Nah, di sini kita mau buat di dalam sini ya, masih di dalam sini, dalam box utama kita mau buat div misalnya isinya 3. Nah, jadi nanti notifikasinya di sini tulisannya ada notifikasinya 3 gitu ya. Oke, pertama kita buat dulu di bagian box yang utamanya, box utama. Kita buat posisinya, ntar dulu. Kita buat border dulu ya, kita buat lihat dulu border 1 pixel solid red. Oke, width-nya kita kurangin dulu, nggak usah terlalu gede, mungkin 30 pixel, enggak 50 mungkin. Oke, 60 berarti. Kurang 80, kebanyakan enggak, 70 aja. Oke, terus selanjutnya kita bikin key-nya misalnya 20, nah sip. Oke, jadi kita mau pindahin angka 3 ini di sini ya. Oke, kita buat dulu. Nah, caranya kita bikin kelas di sini. Notif gitu ya. Notif. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat posisinya menjadi absolut. Jadi kalau posisinya absolut itu tuh, misalnya kita kasih top-nya 0. Nah, dia ini bakal ngasih kayak margin gitu ya. Kalau top 0 berarti ibaratnya kayak marginnya 0. Jadi nggak ada jarak nih antara atasnya. Oke, tapi kenapa kita coba dulu ya. Right-nya 0 juga. Nah, otomatis bedanya di sini nih. Oke, kenapa kira-kira adanya di sini? Karena dia ini pembungkusnya yang relatif adalah ini, badinya. Tuh, makanya jadi dia menyesuaikan dengan itu. Jadi gimana caranya supaya ketika kita right 0 dia adanya di sini. Nah, kita perlu tambahkan position relatif di sini. Nah, otomatis dia bakal pindah ke sini. Oke, kita mau dia jadi notifikasi, berarti ini di pojok sini ya. Oke, kita bisa kasih negatif. Misalnya negatif 5 pixel gitu, bisa. Atau misalnya 5%, itu sebenarnya bisa. Jadi kita misalnya coba 10 pixel ya, negatif 10 pixel. Oke, kayaknya pas. Terus right-nya juga kita kasih negatif juga, misalnya 10 pixel. Kebanyakan 5 pixel mungkin. Nah, nih, jadi right-nya ini 5 pixel artinya kalau dikasihnya 5 pixel nih, kan kalau dikasihnya 5 pixel dia ngasih jarak dari kanan ke dia 5 pixel. Tapi kalau dikasihnya negatif, nah justru ngedorong dia dari garis ini keluar gitu. Banyak 5 pixel. Nah, kita coba buat dulu background color. Misalnya red, terus colornya putih. Oke. Misalnya kita buat border radius. Oke, nanti ini kita bakal bahas juga. 50%. Nah, kita kasih width 10 pixel, height-nya 10 pixel. Oh, kecilan ya. 20 mungkin. Oke. Kita bikin text line-nya center. Save.
tambahin lagi misalnya 8 pixel atau 9 pixel. Nah, kurang lebih gini guys, ini fungsi yang absolut ya. Jadi kalau absolut tuh dia kita ngaturnya bebas, itu bebas, dia kayak terbang gitu lah, anggap aja absolut ini terbang gitu ya. Nah, relatif ini adalah kandangnya. Jadi kalau posisi ini nggak dikasih relatif kayak gini, maka dia kandangnya adalah yang relatif gitu. Misalnya di sini, ini kita punya satu box lagi, mungkin buat contoh, misalnya ya, ini contoh aja ini, kalian lebih paham. Nah, di sini kelasnya misalnya namanya kandang, gitu ya. Kandang. Oke, misalnya kandang. Terus kita misalnya buat dulu di sini kandang, misalnya width-nya 200 pixel ya, biar ada gede. Height-nya juga sama, 200 pixel. Border 1 pixel, solid blue. Nah, misalnya kita lepas nih kandang ininya, position relatifnya. Oke, dia terbang ke sini ya. Nah, kita kasih di sini position relatifnya. Position relatif. Nah, otomatis kandangnya berubah jadi yang biru. Karena apa? Karena ini yang dikasih relatif. Jadi anggap lagi nih. Posisinya absolut itu berarti dia terbang. Atau katakanlah burung gitu ya. Burung. Nah, kita pengennya dia hinggap di garis yang merah. Sedangkan kita nyuruh gini. Burung, terbang dong di pojok atas kandang. Sedangkan kandangnya adalah yang biru ini. Berarti dia otomatis terbangnya ke sini. Padahal kita butuhnya dia pengennya di sini. Berarti ini kita jadiin kandang nih si merah. Caranya gimana? Kita kasih position relatif. Nah, gitu. Oke, kurang lebih gitu ya gambaran position relatif dan absolut. Kita hapus dulu yang kandang. Oke, selanjutnya kita bakal coba ngebuat sebuah modal ya. Simple modal. Tapi nggak dipencet-pencet. Oke, di sini kita misalnya buat div. Kelasnya misalnya box modal atau ya box modal. Langsung aja deh modal. Misalnya kita buat ini modal. Nah, oke, kita kasih ukuran gini misalnya width-nya 300 pixel, height-nya juga sama 300 pixel. Kasih border biar kelihatan solid blue. Nah, kita buat dulu sebuah teks dummy biar kelihatan lorem 300. Oke. Nah, ini bisa di scroll aja ya. Oke, jadi gini. Modal itu kan ketika kita scroll dia tetap ngikut ya. Dia tetap ngikut kayak iklan. Oke, kita bisa buat nama positionnya adalah fixed. Nah, tambahin dulu deh teksnya deh, kurang nih. Lorem 400. Oke, ini biar bisa di scroll ya. Nah, ini udah mulai kelihatan. Nah, si modalnya ini ketika kita scroll dia tetap ngikut di bagian posisi sini terus. Nih, selalu ada di posisi sini terus. Oke, kita mau coba misalnya dia ada di tengah ya. Kita bisa bikin topnya misalnya 50% mungkin. Kebanyakan ya. 30%, 20% deh. Nah, terus kita bikin left-nya juga sama 20%. Iya, kurang lebih sama. Oke. Kita kasih background color kali ya, biar kelihatan background color. Misalnya white. Oke, biar kelihatan aja ya. Nah, gini ya. Ini kita udah berhasil membuat sebuah modal nih sebenarnya. Jadi ketika kita scroll konten kita, dia tetap ada di sini. Nah, biasanya kan modal tuh ada tombol X-nya ya di sini ya. Nah, kita bisa buat tombol X ini dengan gabungan ini. Fixed ini dan absolute. Kita coba dulu ya. Misalnya kita punya sebuah div, di sini katakanlah kelasnya tutup gitu ya. Buat tombol tutup, kita bikin X. Oke, kita coba dulu bisa apa enggak ya? Kalau nggak bisa, kita coba. Tutup, kita bikin positionnya adalah absolute. Oke, kita bikin background colornya adalah red. Bisa kelihatan. Terus kita bikin teksnya warna putih. Oke. Kita bikin dia jadi top 0, lalu right-nya 0. Oke, kurang ke atas kita bisa tambahkan
minus 10. Oke, mantap. Minus 10 juga. 5 deh. Nah, kasih border radius biar lebih mantap. Radius 50%. Nah, gini ya kurang lebih ya. Jadi di sini ada tombol X-nya. Nah, ini ketika diklik biasanya kan nutup gitu ya. Nah, ini nanti bisa diperbaiki lagi sih bentukannya. Misalnya kayak ditambahin width dan lain-lain gitu ya. Oke, ini untuk yang fixed. Nih, fixed dan juga absolute. Jadi bisa digabung nih. Fixed dan absolute itu. Satu lagi nih biasanya adalah navbar. Ketika kita scroll navbar dia tetap nempel di atas ini juga. Kita bisa menggunakan yang namanya sticky, position sticky. Ini navbar gitu ya. Buat kelasnya navbar. Kita buat dulu kelas navbar. Navbar. Width-nya biasanya full 100%. Width-nya kita kasih 40 pixel aja, 40 pixel ya. Kita kasih background color biar kelihatan black. Boleh. Colornya white. Oke, terus kita bikin dia posisinya adalah sticky. Sticky topnya 0. Nah, otomatis ketika kita scroll, nah dia bakal ngikut tuh. Tuh. Nah, itu ya. Jadi kurang lebih mirip sih emang antara fixed dan sticky ini. Nah, ini sticky biasanya digunakan buat navbar, kalau fixed itu buat modal kayak gini. Oke, mungkin sekian dulu untuk video position. Mungkin kalau kalian ada yang mau ditanyakan boleh di kolom komentar, ada yang kurang paham gitu. Boleh ditanyakan. Oke, terima kasih.